Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan menjawab pertanyaan salah satu subscriber kita ya guys ya. Dia ini akan datang di bulan Desember alias lagi winter. Kok Darwin, kalau lagi winter persiapannya apa nih kalau kita yang baru datang ke Kanada? Nah, gue akan menjawab berdasarkan opini gue pribadi setelah gue tinggal 7 tahun di Kanada ya guys ya. Menurut gue apa nih persiapannya? Kebetulan juga dulu gue datang di bulan Desember. Jadi datang pas lagi winter nih, lagi dingin-dinginnya ya. Nah, simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu disclaimer bahwa gue bukan agen tenaga kerja, agen imigrasi, ataupun immigration lawyer. Gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Kanada. Dan gue hanyalah seorang kelas pekerja biasa guys ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Oke? Oke guys, tentu saja bagi kalian yang selama ini mungkin tidak pernah tinggal di negara yang 4 musim, dan mungkin tidak pernah tinggal di negara yang berada di dekat dengan daerah kutub ya, seperti di Kanada, pasti akan shock banget ya. Karena hawanya itu memang jomplang banget antara di Kanada dengan di Indonesia. Seperti kita ketahui di Indonesia itu negara tropis, jadinya ya suhunya itu sekitar di 20 sampai dengan 30 derajat. Dan juga musim cuma ada 2 kan ya. Musim panas atau kemarau dengan musim hujan. Nah, sedangkan di Kanada ini kita ketahui ada 4 musim. Ada musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Nah, saat ini nih di bulan Oktober akhir atau November awal itu sudah di musim gugur. Cuman memang musim gugurnya di Toronto ini sudah cukup ekstrim ya. Karena kadang-kadang suhu itu sudah berada di 2 derajat, 3 derajat kalau malam. Dan siang itu kadang-kadang bisa 8 derajat. Tapi masih up and down ya. Kadang-kadang ada beberapa hari yang dimana suhunya 15-16 derajat juga. Nah, tapi ketika mendekati Desember atau Desember akhir, nah itu suhu udah kadang-kadang bisa menjadi minus dan juga udah sering snow juga. Oke guys, nomor 1 yang tentu saja kalian harus persiapkan ialah tentu saja baju. Nah, berkaitan dengan baju tentu saja karena di Indonesia kita kadang-kadang pergi kemana-mana nggak perlu bawa jaket. Nah, tapi kalau sudah di sini kalian harus mempunyai perlengkapan yang benar-benar memadai guys. Karena memang winternya di Kanada ini boleh dibilang harsh ya. Kalau anginnya tuh lagi kenceng, itu bisa nusuk sampai ke tulang. Dan juga kalau lagi snownya tebal itu benar-benar sampai itu visibility ya, penglihatan tuh cuma bisa berapa meter doang ke depan. Jadinya itu benar-benar udah cloudy, mendung, dan banyak snow ya. Nah, tentu saja kalau kita baru datang, jangan kita samakan diri dengan teman-teman yang sudah lama tinggal di sini. Tubuh kita memang secara perlahan-lahan pasti akan adaptasi dengan suhu yang ada di sini. Tapi itu kembali lagi juga tergantung kondisi tiap kita masing-masing. Nah, kalau kita melihat beberapa teman kita yang sudah lama tinggal di sini, ternyata lagi jalan keluar nih, ternyata pakai celana jeans doang, nggak pakai long john, padahal suhu sudah lagi 2 derajat atau 3 derajat. Nah, jangan kita ikutin. Nah, kita ketahui kan bahwa ternyata harus pakai long john dulu, baru pakai celana jeans, supaya kondisi tubuh di bawah celana kita itu tetap terjaga hangat ya. Nah, jangan kita ikutin teman-teman kita yang ada. Lalu juga atasan kita. Nah, biasa nih apa yang gua pakai nih kalau lagi suhunya udah lagi dingin banget dan gua harus keluar. Tentu saja biasa gua akan menggunakan kaos. Lalu selain kaos tangan panjang itu gua akan rangkep lagi dengan sweater. Dan juga gua akan pakai jaket yang tebal. Nah, jaket yang gua pakai itu mereknya Kenneth Cole dan itu ada bulu angsanya. Jadi cukup tebal, memang cukup berat tapi hangat guys ya. Nah, itu kembali lagi kepada preference kalian masing-masing. Ada di antara kalian yang senengnya pakai layering. Nah, layering itu pakai bajunya tuh cukup banyak lapisannya. Ada yang dari pakai kaos singlet dulu, terus pakai long john, habis long john pakai kemeja yang panel, lalu habis itu pakai sweater lagi, baru pakai jaket lagi. Nah, gua nggak suka terlalu banyak tebel-tebel seperti itu ya, karena gue jadi kelihatan gendut banget. Nah, gue lebih suka pakai yaitu seperti yang tadi. Gue pakai kaos, terus gue pakai sweater, dan gue pakai jaketnya yang tebal. Udah 3 lapis aja. Tapi itu cukup oke guys menurut gue ya.
Nah, jadi itu kembali lagi kepada strategi, jangan ikutin teman-teman yang sudah lama tinggal di sini, tapi sesuaikan dengan tubuh kita. Kalau memang layeringnya harus banyak, ya layering yang banyak ya. Lalu yang kedua juga berkaitan dengan perlengkapannya nih, atau tetek bengeknya ya. Nah, contohnya itu apa sih tetek bengeknya? Yaitu harus pakai syal, harus pakai penutup kuping. Nah, kalau beberapa orang yang sudah lama tinggal di sini suka ribet nih, suka nggak mau repot pokoknya udahlah pakai baju yang setebal-tebalnya, udah jalan gitu ya. Nah, kalau kita yang baru datang, seperti kita ketahui tubuh kita belum beradaptasi dengan maksimal. Jadinya ya udah, kalau memang suhunya di luar lagi anginnya kencang, lagi snow, lagi tebal, lagi dingin, lagi minus, ya udah jangan males-males pakai syal ya. Pakailah syal untuk menutupi leher. Pakailah penutup kuping untuk menutupin kuping ya, karena anginnya tuh bisa masuk ke dalam kuping kita dan membuat kepala kita jadi dingin banget. Lalu juga menggunakan sepatu winter boot. Beberapa dari antara kita yang sudah lama tinggal di sini suka males. Ada beberapa yang udah pakai sepatu olahraga seperti biasa aja, cuman pakai kaos kaki yang rada tebal gitu. Nah, jangan kita ikutin mereka. Pakailah winter boot yang memang bisa menjaga kaki kita agar tetap hangat. Lalu, kalian juga harus mulai membiasakan menginstal aplikasi weather. Nah, di Indonesia memang kita tidak akan terbiasa untuk hal itu. Karena kenapa? Di Indonesia ya musimnya paling musim panas ataupun musim hujan. Paling parah ya kita kehujanan ya, karena kita tidak mengecek ramalan cuacanya. Nah, tapi kalau di sini kita bisa salah kostum, guys. Kita bisa pikir, kayaknya di luar suasananya cerah. Ternyata anginnya lagi kencang banget, menusuk ke tulang. Akhirnya kita salah kostum, pakai jaketnya kurang tebal. Ataupun bisa sebaliknya, kita pakai baju layering udah 5 lapis, ternyata hari ini nggak ada angin dan suhunya lagi naik ke 6-7 derajat gitu ya. Jadinya nanti kepanasan. Nah, jadinya kalian harus membiasakan diri untuk selalu cek aplikasi weather di sini ya. Lalu beberapa di antara kalian mungkin ada yang ketika datang ke sini nggak langsung menyetir. Untuk di awal-awal kalian harus menggunakan public transportation ya kan. Nah, menggunakan public transportation dan lagi winter, ini nggak enak banget. Tapi keuntungannya itu ialah di sini itu kita bisa ngecek schedule-nya ya. Schedule bis yang akan datang jam berapa. Nah, jadi kita nggak akan terlalu lama nunggu di outdoor-nya. Nah, jadi harus rajin-rajin cek jadwal bisnya. Oh, jadwal bisnya kira-kira 8 menit lagi datang. Nah, barulah kita jalan menuju halte itu. Kalau enggak, ternyata bisnya itu masih sekitar setengah jam lagi baru datang atau 20 menit lagi. Nah, kita di outdoor sekitar 20 menit kalau lagi suhunya dingin banget dan anginnya lagi kenceng. Nah, itu lumayan guys, kalian harus menunggu di luar cukup lama ya. Lalu juga kalian harus mempersiapkan waktu yang lebih panjang guys ya. Misalkan nih kalau kalian lagi mau pergi nih berangkat ke kuliah gitu ya. Nah, kalau lagi suhunya enak, lagi summer, ya udah kalian kan udah pakai baju langsung gak lama pakai sepatu dan jalan gitu ya. Nah, tapi kalau lagi winter itu kan karena tadi ya, pakaiannya kita harus pakai layering, harus banyak tetek bengek yang kita pakai, harus pakai syal penutup kuping, pakai sarung tangan. Nah, jadinya kalian harus mempersiapkan waktu yang sedikit lebih early, lebih dini untuk sebelum berangkat. Kalau nggak nanti telat ya, karena upacaranya jadi panjang guys ya. Pakai syal dulu, pakai penutup kuping dulu, pakai sarung tangan dulu, cek dulu weathernya dan lain-lain ya. Berikutnya itu berkaitan dengan badan kita ya guys ya. Nah, menurut gua ini kalau lagi winter itu badan kita lebih kaku guys. Jadi kalian harus lebih hati-hati ketika kalian lagi mau exercise, mau angkat sesuatu yang berat gitu ya. Nah, itu tangan kita lebih gampang ketariknya. Karena hawanya yang dingin itu membuat otot kita jadi lebih kaku. Nah, jadinya kalian harus lebih ada pemanasan dulu sebelum kalian melakukan aktivitas yang berat. Di musim winter ini lebih gampang untuk ketarik ya menurut gua. Jadi kalian harus perhatikan hal itu. Lalu selama musim dingin ini, kalau lagi winter ini, ada baiknya bagi kalian yang baru datang itu untuk selalu stok makanan. Karena kita nggak pernah tahu dalam 2-3 hari ke depan ternyata lagi snowstorm. Nah, udah lagi snowstorm, ternyata kalian dari tempat tinggal kalian ke groceries cukup jauh dan harus pakai public transport. Nah, jadinya kalau lagi snownya lagi tebel dan harus jalan bawa banyak belanjaan, itu kan jadi repot. Nah, makanya kalau ketika misalkan kalian lihat, oh hari ini weathernya lagi oke, lagi enak nih.
Dan kalian lihat dalam 2-3 hari atau 4 hari ke depan snow-nya bakal tebal dan hawanya bakal mendung terus. Ya udah, stok makanan dulu secukupnya. Supaya misalkan kalau lagi snowstorm, kalian lagi malas keluar, kalian masih ada makanan, ya. Lalu poin yang terakhir menurut gua itu berkaitan dengan kalau kalian datangnya di bulan Desember dari di Indonesia. Nah, itu kan tubuh kita lagi beradaptasi dengan drastis dari yang tadinya hawanya tropical menjadi hawanya yang super dingin. Nah, itu ada resiko di mana kalian bisa gampang menjadi sakit ya. Tubuh kita menjadi drop. Dan biasa penyakitnya di musim winter itu pasti apa aja sih? Radang tenggorokan, flu, batuk, pilek, dan demam ya. Nah, karena tubuh kita masih teradaptasi dengan obat-obatan yang ada di Indonesia, bawalah beberapa obat yang kalian anggap itu penting. Contohnya itu dulu gua ketika datang ke sini, gua nggak ada maksud mau promosi obatnya merek apa ya. Gue bawa beberapa obat sakit kepala seperti Panadol, terus gue bawa obat batuk seperti Decolsin, bawa Conidin, bawa tolak angin, bawa minyak gosok juga ya, karena badan bakal pegel-pegel, bakal pegelinu gitu ya, karena lagi hawanya dingin begini. Nah, bawalah stok obat-obatan yang secukupnya yang kira-kira menurut kalian dibutuhkan tuh kalau lagi musim dingin seperti ini. Nah, jadi itu beberapa poin yang menurut gua tuh penting untuk kalian persiapkan kalau kalian dari Indonesianya datang pas lagi musim dingin di sini. Nah, tapi kembali lagi itu juga disesuaikan dengan kota yang kalian akan datangi. Karena kan antara Toronto dengan Vancouver itu tingkat dinginnya itu beda. Lebih dingin di Toronto dibandingkan dengan Vancouver. Jadinya harus disesuaikan dengan kota di mana kalian akan tuju ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja guys video gua. Gimana guys menurut kalian videonya cukup membantu nggak? Jika membantu, tolong bantu tulis di komentar di bawah ini ya. Dan juga bantu share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!